Pertama kali saya membaca buku Quantum Ikhlas, saya batin ya, dari dalam hati saya itu, kalau saya bisa mengerti dan menerapkan isi dari buku itu, saya bisa sholat dengan khusyuk. Dan saya ingat sekali bahwa itu yang saya batin pada waktu saya membaca di awal-awal dari buku Quantum Ikhlas. Kemudian setelah saya membaca buku Quantum Ikhlas, saya juga langsung tertarik dengan ikut pelatihan-pelatihannya. Apalagi sekarang juga ada buku Zona Ikhlas ini. Saya merasa makin pas untuk menjadikan semuanya itu sebagai referensi saya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, gitu ya. Banyak nilai-nilai spiritual yang saya dapat dari buku-buku itu yang memberikan kekuatan dan ketenangan hati, sehingga saya tidak mudah gelisah atau stres, atau saya tahu kapan saya harus cooling down gitu ya, ketika saya menghadapi sesuatu yang perlu energi yang lebih gitu. Misalnya saya menghadapi masalah dengan urusan-urusan keluarga atau urusan apotik atau urusan pekerjaan saya yang lain gitu ya. Sebelum saya menemukan buku ini atau aktivitas ini, saya melakukan ritual ibadah itu mungkin dengan alasan ketakutan atau malah tanpa alasan, jadi hanya menjalani begitu saja tanpa memaknai yang lebih jauh gitu ya. Pada saat saya mulai tahu ajaran ini atau metode ini, perlahan-lahan saya merasakan bahwa sholat itu adalah salah satu bentuk meditasi. Karena meditasi kita dapat dari pelatihan Heart Focus ya. Jadi saya mulai tahu hal-hal yang senada dengan meditasi, dan meditasi untuk saya merupakan cara untuk kita dekat dengannya. Makin banyak saya pahami dari buku-buku itu dan pelatihan-pelatihan itu, saya makin menyukai aktivitas yang senada dengan meditasi. Karena meditasi itu betul-betul hal baru buat saya. Dan saya makin merasakan bahwa saya membutuhkan meditasi itu, karena bagi saya itu merupakan private golden time kita dengannya, dan sangat individual gitu ya. Saya merasakan bahwa kalau dengan aktivitas itu saya bisa sangat dekat dengan Tuhan, saya akan berusaha untuk mencapainya. Pada saat ini saya merasakan bahwa saya mudah sekali merasakan bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya sentuh itu semuanya berujung dengan adanya Tuhan gitu ya. Jadi seperti contohnya, kalau kita sekarang banyak lagu-lagu yang sepertinya kalimatnya ini cinta melulu ya, cinta jadi antara wanita dan laki-laki. Tapi akhir-akhir ini saya merasakan bahwa di antara kalimat-kalimat itu yang sebetulnya mungkin kita tidak boleh terlena dengan itu kalau dalam konteks antara wanita dan laki-laki, tapi saya bisa mengalihkan kalimat-kalimat yang bagus itu untuk Tuhan gitu ya. Jadi seperti cuplikan dari kalimat yang ada di lagu Samson, luluh lantak atau apa itu, di awal itu, saat terindah saat bersamamu, ku terbuai dan ku yakin cintamu tak akan berakhir. Itu untuk saya itu bukan pada sesama manusia, tapi cintamu, cinta Tuhan itu tidak akan berakhir pada kita. Dan mudah sekali saya mengalihkan kalimat-kalimat yang ada dalam lagu-lagu itu kepada Tuhan. Seandainya, jadi saya bisa tahu, oh ini lagu ini masih bisa didengarkan, lagu ini sama sekali nggak bisa didengarkan. Itu contoh yang paling gampang ya. Kemudian saya merasakan, walaupun saya mungkin saya tidak secara sadar mempunyai permintaan khusus pada Tuhan gitu, tapi yang saya terima adalah hal-hal yang ternyata itu kemudahan-kemudahan, dan buat saya itu sudah suatu miracle ya, kalau dibilang apa miracle yang saya dapatkan. Jadi contohnya misalnya saya SMS gitu dengan teman saya, di mana ya tempat hipnotis untuk menghilangkan rasa takut, walaupun waktu itu saya juga dengan guyon gitu.
ternyata besoknya setelah saya pulang bekerja ada SMS masuk yang menawari terapi hipnotis. Jadi sepertinya nyambung gitu, apa yang saya batin itu memang langsung ada jawaban. Kalau dibilang itu sesuatu yang biasa, untuk saya itu sudah sesuatu miracle karena betul-betul hal yang tidak saya duga gitu. Jadi semua yang saya lihat, saya dengar dan saya sentuh itu yang akhirnya selalu berujung pada Tuhan. Mungkin ini arti kusuk yang pernah saya batin di awal saya mengenal buku Kuantum Ikhlas dan hasil karya Mas Nunu yang lain. Dan menurut saya itu sudah miracle. Ya, terima kasih.